Allah sudah siap memberikan materi. Falyatafadhal mashkura. Mas dipenuhi sebelah sini mas, jangan nambah dulu sebelum ini penuh ya. Bismillah. Suasana gelap pak, dinyalain semua biar terang, yang ngantuk kelihatan gitu loh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap bukunya semua? Ada yang hafal nggak hadis hari ini? Nggak ada, oke. Nggak apa-apa, nggak wajib, sunnah. Yang wajib hadir. Sunnahnya ngantuk. Baik, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mas diisi ya ke sini ya, kasih lewat, kasih jalan. Antum aja ke sini. Nah, sayap kanan. Jangan menghalangi jalan ini sebelum penuh. Taib. Dibuka Sahih Bukhari-nya, ibu-ibu diperhatikan ya, jangan ada yang bicara, dicatat dengan baik ya, yang serius, dijaga adab majelis. Kita sedang bertemu dengan Rasulullah lewat ucapannya. Baik. Tes. Ini jangan dirubah-rubah Pak. Kalau sudah saya jalan mic-nya dirubah-rubah jangan. Aduh, udah enak tadi yang tadi. Baik. Haddatsana Musa, no kan? Jadi enggak enak tadi, bagus tadi. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Ya, Musa ibnu Ismail al-Minqari at-Tabudhaki. Dia memiliki kunyah Abu Salamah.
Dia adalah seorang ahli hadis yang sabtun kabirun. Gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam At-Tirmidzi, dan juga gurunya Imam Abu Dawud. Bahkan sanad hadis ini disepakati oleh Kutubus Sittah. Ya. Jadi hampir semua penulis kitab Kutubus Sittah itu menggunakan sanad ini. Dan dia adalah muttafaqun ala jalalatihi. Bahkan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini ya secara tidak langsung dari Musa ibnu Abi Aisyah. Nanti sanad berikutnya. Baik. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana, ini cempreng lagi nih. Ini ada yang ngolek-ngolek enggak ini? Enggak usah disetting dari awal aja. Aduh. Ini paling enggak bisa, Pak. Sejak awal tadi aja enak. Udah Nabi bilangin kalau lagi taklim udah jalan, ini mic jangan diotak-atik. Itu bagian IT itu. Bismillah. Baik. Haddatsana Abu Awanah. Ya. Dia adalah Waddah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Yang dia adalah juga siqatun sabtun. Ya. Dia adalah seorang imam ahli hadis yang tidak diragukan ya kekokohannya di dalam meriwayatkan hadis, terutama bil kitabah. Bahkan dikatakan oleh para ulama bila beliau itu meriwayatkan lewat hafalannya banyak yang goncang. Tetapi kata Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya, kana kitabahu ghayatal itqan. Untuk periwayatan lewat tulisan tidak diragukan lagi keakurasiannya. Sehingga Imam Ahmad juga memuji tulisan ini, ya. Abu Awanah aslinya adalah Waddah namanya. Dia seorang budak, keluarganya keluarga budak tawanan dari Jurjan. Dan beliau juga sempat ketemu dengan Muhammad ibnu Al-Munkadir, Muhammad ibnu Sirin, dan juga Atha ibn Abi Rabah. Ya. Dengan demikian hadirin sekalian, kita melihat nasab keilmuan itu tidak ditentukan pada nasab keluarga. Bahkan semua kutubus sittah itu adalah ajam. Dan ulama-ulama besar itu adalah ajam. Imam Al-Hasanul Basri itu keluarga budak. Muhammad ibnu Sirin itu keluarga budak. Atha ibn Abi Rabah itu adalah keluarga budak.
Dan ini juga Abu Awanah, seorang yang tidak diragukan lagi kehebatannya dan gurunya para ulama. Ya, hampir semua ahli hadis itu mengambil ilmu dari Awanah. Makanya Abu Awanah ini perawi seluruh kutubus sittah. Antum di dalam Abu Dawud ada Abu Awanah. Dalam Sunan At-Tirmidzi ada Abu Awanah. Begitu juga An-Nasa'i Ibnu Majah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abi Aisyah. Ya. Musa ibnu Abi Aisyah ini ulama sabdun siqatun yang tausik, yang dinyatakan terpercaya oleh As-Sufyanan. Kedua Sufyan, yaitu Sufyan As-Sawri sama Sufyan Ibnu Uyainah. Namun hadirin sekalian, bapaknya ini majhul. Tidak ada satu ahli hadis pun yang sanggup menelusuri nama asli bapaknya. Siapa Abu Aisyah itu sebetulnya? Ya. Tetapi itu tidak mempengaruhi karena itu bapaknya. Tapi Musa ibnu Abi Aisyah adalah siqatun sabtun yang telah dinyatakan terpercaya oleh dua Sufyan, yaitu Sufyan As-Sawri sama Sufyan ibnu Uyainah. Dan cukup gurunya guru. Qala haddatsana Sa'id ibnu Jubair. Masya Allah, ya. Sa'id ibnu Jubair sudah berkali-kali ana sampaikan cerita riwayatnya. Seorang ulama tabi'in kabir yang terakhir manusia disembelih oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Allah kabulkan doanya dia. Ya Allah, jadikanlah ini orang terakhir yang disembelih oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Ya, dan kisahnya Allah itu maha mudah untuk melakukan apapun mungkin yang dianggap mustahil oleh manusia. Itu? Ya. Puluhan ribu, bahkan bersama Al-Goconya dihitung oleh ahli sejarah, yang dibunuh pada zaman Hajjaj ibnu Yusuf itu 350.000 manusia disembelih. Ya, bagaimana Allah mengakhiri proses penjagalan manusia lewat doa seorang ulama. Ya, jadi itu tidak mustahil. Dan akhirnya Allah bikin setiap malam Hajjaj ibnu Yusuf tidak bisa tidur. Karena setiap dia itu mau tertidur, banyak nih Sa'id ibnu Hajjaj ini, Sa'id ibnu Jubair datang menepuk kakinya. Hajjaj, bagaimana pertanggungjawabanmu tentang darah saya? Tiap mau tidur. Jadi dari menyembelih itu sampai mati nggak pernah tidur dia. Allahu Akbar. Ya, dia penghafal Al-Quran. Tidak pernah lepas dari qiyamul lail. Sama juga Abu Bakar An-Nablusi yang disembelih oleh Daulah Ubaidiyah. Karena dia mengatakan, andaikan aku punya panah 10, 9-nya saya lemparkan kepada Khalifah Bani Ubaidiyah, yang satunya untuk Yahudi. Langsung Al-Goconya datang, nangkap dia, dibunuh, dikulitin, dikelupas daging dengan tulangnya, dibikin mati pelan-pelan. Yang akhirnya dari sela-sela
tulang dan dagingnya itu mengeluarkan bacaan Al-Quran. Itu yang membuat algojonya takut, akhirnya dipercepat kematiannya. Ini qaim bil laili wa shaim bin nahar. Kalau malam qiyamul lail, pagi siang puasa. Antum kita semua ini kan belum menghadapi tantangan beragama seperti ini antum. Itu Masya Allah. Haddatsana Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, makanya beliau meriwayatkan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib, ya. Dia adalah sahabat di antara sekian sahabat yang dibolehkan Rasulullah SAW berfatwa, bahkan dia menjadi mufti ketika saat Rasulullah SAW masih hidup, seperti Mu'adz ibnu Jabal. Dan perlu diketahui, Abdullah ibnu Abbas ini salah satu abadilah. Istilah abadilah di dalam ilmu hadis itu ditujukan kepada 4 Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr bin As, dan Abdullah ibnu Umar. Salah di antara sebagian orang yang keempatnya Abdullah ibnu Mas'ud sebagai ganti Abdullah ibnu Amr bin As, karena dikatakan abadilah itu namanya sama, seleting umurnya sama, mirip. Dan mereka ini lahir hampir sezaman. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, umurnya rata-rata belasan. Ya, Ibnu Abbas itu umur 12-13. Itu sudah menjadi imam, mufti, ulama. Coba bayangkan, bandingkan anak-anak zaman sekarang, murid antum umur 13, ya, gimana? Main layang-layang boleh. Itu Pak, kematangan. Hasil pendidikan yang paling tertinggi adalah kematangan dan kedewasaan. Makanya pendidikan itu pendewasaan, sehingga pendidikan itu adalah proses perubahan perilaku dari orang dewasa kepada anak. Itu. Makanya indikator utama pendidikan itu adalah perubahan perilaku yang menunjukkan kedewasaan. Kan gitu. Jadi Abdullah ibnu Abbas yang wafat tahun 68 Hijriyah, fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana thumma inna alaina bayana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Baik. Fadhal, ada yang membacakan ayat lengkapnya? Tafadhal. Mana ini orangnya? Fadhal Ustaz Sya'ali. Irfa' sawt ya Sya'ali. Yang lainnya istami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Thumma inna 'alaina bayanah.
Jazakumullah khair. Insyaallah. Saya dorong antum nanti ana sebentar lagi Syekh Ali. Insyaallah ana ajlis ma'akum li adrusal Quran. Cuma lagi ngatur waktu. Karena ini adalah ikrar saya untuk menghadirkan masyayikh. Antum sisihkan waktu untuk belajar Al-Quran. Mumpung ada. Belum tentu Syekh Ali di sini terus. Atau belum tentu antum bisa ketemu karena mungkin pindah. Mumpung antum. Ya, bersanad. Coba bayangkan antum harus ke Mesir, nggak mungkin. Ya, sisihkan waktu untuk membuat halaqah bersanad. Insyaallah ana lagi atur-atur, mudah-mudahan al-amil qadim. Syekh Ali, Tayyib. Jazakumullah khair. Tayyib. Aina qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika di sana digandengkan dengan isim itu yadullu 'alal istimrar, menunjukkan terus menerus prosesnya. Ya, tidak menunjukkan perbuatan masa lalu. Ya. Beda dengan sekarang Dhahaba Muhammadun, kana Muhammadun qa'ima. Beda. Karena kana yang mengiringi isim, maka itu menunjukkan istimrar. Wa kana Allahu bikum rahima, wa kana Allahu ghafurar rahima. Bukan berarti sudah enggak mengampuni, terus mengampuni seorang hambanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alij. Al-ilaj maknanya adalah al-muhawalah, al-mulatafah. Makanya berobat dalam bahasa Arabnya itu ilajun. Kenapa? Merayu, berusaha terus-menerus supaya yang sakit itu mau minum obat. Makanya disebut dengan ilajun. Ya? Paham Ustaz Fauzi? Ya. Antum? Sahih? Hadirlah. Nah, alhamdulillah. Ka'annahu ghairu mawjud. Ka'annahu. Pak Dayat, ngantuk apa melek? Ajaib, manusia ajaib. Ngantuk tapi kecap-kecap. Masya Allah. Alhamdulillah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil. Yu'aliju mu'alajatan syadidatan, berarti takdirnya adalah mengusuf. Yu'aliju mu'alajatan syadidatan minat tanzil. Artinya Rasulullah SAW menghadapi kondisi sangat berat minat tanzil ketika mendapatkan wahyu. Makanya kita kasih judul wahyu terberat. Yu'aliju minat tanzil syiddatan. Syiddah, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Masya Allah, enggak mudah menerima wahyu. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ya. Wa kana mimma yuharriku syafataihi. Disitulah Rasulullah berusaha untuk menggerakkan bibirnya, mengikuti bacaannya. Ya. Kenapa Rasulullah menggerakkan bacaannya? Satu, di sini menunjukkan
membaca Al-Quran dengan keras itu lebih afdal daripada tidak keras, alias memelankan, apalagi nggak ada suaranya. Kedua, lebih tasbit, lebih mengokohkan bacaan kita. Ketiga, untuk membantu meresapkan hafalan. Ya. Makanya wa kana mimma yuharriku syafataihi. Faqala Ibnu Abbas, ini adalah apa namanya? Istitrad. Ya, ada sisipan. Ya, idraj juga. Fa ana uharrikuhuma. Jadi di sini dianjurkan seorang guru itu memvisualiskan peragaan ketika mengajar. Bahkan peragaan dan visualis ketika mengajar itu adalah metode paling influentif. Bahkan Ibnu Abbas memperagakan, menggerakkan mulutnya seperti Rasulullah menggerakkan. Nah, ini pertanyaan lagi-lagi seperti kemarin Aisyah, apakah Ibnu Abbas melihat, mendapati, mengalami ketika terjadi proses wahyu itu? Jelas tidak. Karena ketika turun wahyu ini Ibnu Abbas belum ada. Karena Ibnu Abbas itu baru lahir 3 tahun sebelum hijrah. Makanya umurnya berapa tadi? 12-13 ketika wafatnya Rasulullah. Ada kemungkinan pertama beliau itu diceritain Rasulullah atau mendapatkan cerita dari sahabat yang lainnya. Itu ya. Fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma kama kana. Berarti di sini prakteknya persis seperti Rasulullah. Ini pentingnya peragaan. Makanya wudu antum langsung aja praktek tata cara wudu. Salat khauf apalagi muter-muter kita jelas. Barisin aja anak itu. 5 menit selesai dan paham. Begini anak-anak, begini anak-anak. Salat khauf itu paham nggak? Belum Pak Ustaz. Karena memang ribet. Lebih cepat dipraktekkan daripada diteorikan. Ya. Dan ini adalah metode influentif. Jadi cepat diperagakan. Umpamanya peragaan haji umroh, cara tawaf, cara sa'i, kan langsung. Peragaan caranya tayamum, langsung. Ya. Makanya praktek lapangan itu merupakan suatu hal yang wajib dalam konteks pendidikan, karena itu bukan hanya sekedar kegiatan tambahan, tetapi praktikum itu merupakan suatu manhaj yang telah ditempuh di dalam pendidikan Rasulullah, metode yang ditempuh oleh Rasulullah. Dan bukan hanya ini aja. Coba bayangkan Rasulullah mengajarkan sholat naik mimbar. Diperagakan naik mimbar. Pak Usman, ngomong apa tadi? Naik mimbar. Coba naik. Oke, ya. Wa qala Sa'id ana uharrikuhuma kama ra'aitu ibna Abbasin yuharrikuhuma. Kalau ini jelas. Ya. Ini sanadnya muttasil. Karena Sa'id bin Jubair memang betul langsung ketika hadis ini disampaikan Ibnu Abbas kepada Sa'id bin Jubair. Makanya seluruh jalan periwayatan hadis termasuk Imam At-Tirmidzi melalui beliau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas. Tuh. Faharraka syafataihi.
Syafah, aina syafah? Syafatun aina? Ini, kalau ini apa? Lisan. Ini syafah. Lalu fam mana? Famun mana? Ayo. Famun itu mana? Nama yang nggak ada barangnya itu famun. Keseluruhan dari bibir, lisan, gigi, gusi, dan lebarnya ini. Dalam bahasa Jawa itu cangkem. Nah, itu. Atau bahasa yang nggak tinggi lagi cocot. Itu. Oh. Ini biar melek ini ya. Itu. Ya. Makanya ketika ada orang bilang cangkemmu meneng, itu. Mingkem, nah itu satu organ tubuh yang terdiri dari apa? Bibir, lisan, gigi, dan geraham. Itu. Dari sini nggak mungkin mulut itu digerakkan. Mulut. Gimana antum gerakin mulut bisa nggak? Yang bergerak apa? Yang bergerak apa? Bibir sama lisan. Makanya di sini akurat sekali Ibnu Abbas menyampaikan, bukan menceritakan menggerakkan mulut, karena mulut nggak bisa digerakkan. Yang bisa digerakkan apa? Bibir, lisan. Faharraka syafataihi, makanya alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Dan kata para ulama, kenapa kita itu diberi dua mata, satu lisan, agar banyak mendengar, mengamati, melihat, ya, meresapi, mengambil. Karena kadang-kadang orang itu lebih banyak ngomong, komentar, apalagi netizen ya. Apa aja komentar. Ada dalil, nggak ada dalil, masuk akal, nggak masuk akal, ilmunya memadai, nggak memadai, ngomong. Itu ciri khas netizen. Makanya ciri khas ilmunya netizen itu dua, ngeyel sama ngomong tidak memadai. Itu cirinya khas itu. Tuh. Makanya debat di sosmed itu nggak ada ujung pangkalnya. Baik. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. Gitu ya. لا تحرك به لسانك لتعجل به. Kenapa? Karena untuk supaya apa? Tasbit, tetapi ternyata disalahkan oleh Jibril. Diam Muhammad dulu. Jangan ngikutin. Gitu. Jadi setiap Jibril ngomong diikuti, ngomong diikutin. Ini tidak bagus di dalam metode ta'lim. Dengarkan dulu, perhatikan dulu, baru ditirukan. Gitu. Inna, alaina, repot. Dintikan. Dan ini Nabi Muhammad bukan dalam rangka untuk negatif, positif. Takut terjadi apa? Tatafallatul qiraah, lepas, tidak hafal, tidak bisa mengikuti, tidak bisa nangkep. Makanya ketika Jibril menyampaikan langsung ditiru. Nyampaikan ditiru. La tuharrik bihi lisanaka, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ini kata para ulama, ya, yajuzu atau jawazu ta'khiril bayan an waqtil khitab, bukan an waqtil hajah. Jadi dibolehkan mengakhirkan penjelasan ketika terjadi apa? Khitab, penyampaian. Yang enggak boleh itu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Makanya
Jawazu, dari sini kita bisa ambil kesimpulan jawazu ta'khiril bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah. Karena ditunda boleh. Walaupun di sana ada perbedaan di antara para ulama, apakah bolehnya itu di dalam masalah nas ghairu mansukh atau mansukh am atau khusus, tetapi secara umum jawazu ta'khiril bayan an waqtil hajah, an waqtil khitab, maaf, ila waqtil hajah. Kalau sekarang meninggalkan penjelasan ketika saat dibutuhkan nggak boleh, diakhirkan. Makanya ketika Rasulullah SAW ada satu tindakan tidak dikomentari menjadi syariat. Contoh, Rasulullah pernah membiarkan Abdullah ibnu Umar makan daging dhab yang diseret pelan-pelan dari depan Rasulullah, karena Rasulullah ketika itu disuguhi daging dhab. Rasulullah enggak makan, bukan berarti haram, karena ta'afu, yaitu apa? Enggak suka aja. Ada orang yang apa ya istilahnya, terhadap makanan itu bukan haram tapi nggak cocok, itu nggak selera. Akhirnya diseret pelan-pelan sampai di depannya, ya, namanya anak kecil ya. Ketika itu umurnya juga paling 9-8 tahun. Dimakan. Rasulullah SAW membiarkan. Berarti daging dhab itu halal. Kenapa? La yajuzu lin nabi tarkul bayani indal hajah. Makanya ketika haji ihram, Aisyah mengoleskan minyaknya di keningnya dan di pakaiannya. Ini di pakaiannya haram, nggak boleh, ya, dioleskan. Di dalam riwayat Sunan Abi Dawud, kami melakukan itu, Rasulullah SAW melihat tidak melarangnya. Berarti wanita ketika saat ihram dibolehkan mengenakan minyak wangi, meskipun di luarnya ihram dilarang. Ayyuma imra'atin kharajat ayyuma imra'atin ista'tarat summa kharajat liyajidar rijalu rihaha fahiya zaniyatun. Jadi perempuan mana saja mengenakan minyak wangi kemudian keluar supaya baunya dicium laki-laki, maka dia itu berzina. Tapi fenomena kadang-kadang aneh. Perempuan di rumah lecek, kumel, letek, kayak ketek. Tapi keluar Masya Allah dandan menor kayak kijang. Antum tahu nggak kijang? Antum lihat yang ada di Bogor. Itu meskipun nggak dandan, kayak celaan aja, cantik ya. Kijang itu cantik sepanjang hari, sepanjang masa, ya kan? Ini seperti itu. Makanya pepatah Arab mengatakan di rumah kayak ketek, di luar kayak kijang. Itu na'udzubillah. Ini fenomena wanita akhir zaman. Nih. Dandan itu sunnah. Makanya Ibnu Abbas juga mengatakan, saya suka dandan. Saya, laki loh pada. Saya suka dandan untuk istri saya, sebagaimana aku itu senang dia dandan untuk saya. Take and give. Hak kewajiban itu sama. Ya. Walahunna misrul ladzi 'alaihinna apa? Bil ma'ruf. Jangan antum nuntutnya istri selangit cantiknya, antum kumel. Celana kayak Sobeker Honda. Anak kadang-kadang lihat ikhwan, kok bisa celananya kayak Sobeker. Kalau Sobeker enak, makin ngelingker, makin empuk. Itu ya. Astagfirullahaladzim. Jangan. Antum tiap hari tayamum mas. Kan gitu. Itu mukanya kuyus gitu. Itu. Ya. Taib ya.
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ini menunjukkan ya ikhwan, camkan, tolong antum masukkan ke dalam benak batin antum paling dalam. Menghafal Al-Quran itu bukan modalnya kecerdasan, tapi pertolongan Allah semata-mata. Paham? Minta sama Allah, ya Allah, berikan aku untuk bisa ngapal Al-Quran. Loh, banyak kok orang yang IQ-nya itu Masya Allah. Ya. Di kuliahnya IPK-nya selalu 4, tapi nggak menghafal Quran. Makanya Masya Allah, tadi saya membaca tulisan yang dulu Pak Rektor ITS itu yang pernah datang ke kita, itu ternyata mengundurkan diri dari ITS supaya fokus belajar bahasa Arab dan menghafal Quran, dan sekarang sudah hafal 30 juz. Ya Allah, ini coba bayangkan orang IHBS itu malah masuk ITS. Aduh, antum gimana, udah di kandangnya ilmu, aduh Masya Allah, tinggal orang berharap di sono sini itu pengen tinggal di IHBS, Pak. Ingin menghafalkan Quran. Apalagi ada gaji 13. Oh, itu sial. Nomor 13 kan sial, bisa ada, bisa enggak. Iya. Anak enggak jamin itu. Namanya aja sial ya. Ya oke. Jadi insya Allah tahun ini kemungkinan besar enggak ada. Masya Allah, capek mikir utang soalnya saya itu ya. Oke. Inna alaina jam'ah. Jadi hadirin sekalian, menghafal Al-Quran itu adalah pertolongan Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Masya Allah. Mana? Mudah sebetulnya. Mana yang sulit? Bacaan Quran mana yang nggak bisa dibaca? Inna alaina jam'ah. Sebagian ulama memberikan satu penjelasan bahwa ini mematahkan adanya bid'ah hasanah karena pada zaman Rasulullah dan tidak ada dalil pembukuan Al-Quran, akhirnya dilakukan oleh Utsman pembukuan Quran. Ini dalilnya. Inna alaina jam'ahu. Dan makna aslinya inna alaina jam'ahu fi dhihnik. Saya himpun, saya kuatkan hafalanmu Muhammad. Jangan khawatir. Jadi jangan sekarang Jibril ngucapin nyusul, Jibril ngucap, jangan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Makanya diikuti. Ya, setiap bacaan Jibril selesai baru diikuti. Dan Masya Allah, Jibril itu hadir setiap tahun untuk ngecek hafalannya Rasulullah. Dan bahkan tahun kematiannya, yang ketika kumpul Rasulullah SAW di suatu tempat bersama keluarganya, istri-istrinya, datanglah Fatimah. Dan subhanallah, Rasulullah SAW sayangnya sama Fatimah itu super pokoknya. Dan tidak ada orang yang mirip jalannya dengan jalannya Rasulullah dibanding Fatimah. Persis sekali. Makanya untuk tampilan tubuh paling mirip Ali, untuk tampilan muka paling mirip Ja'far, untuk tampilan gerakan itu Fatimah. Akhirnya masuk ahlan bi ibnati. Masya Allah. Selamat datang wahai anakku, putriku. Didudukkan di sampingnya. Padahal istrinya jauh semua. Kemudian dibisikin. Bisikan pertama dia nangis. Bisikan kedua dia ketawa, senyum. Masya Allah. Akhirnya gak selang lama didekati Aisyah, Fatimah. Ya, billahi alaik,
Ya. Demi Allah, hak kamu atas saya, hak saya atas kamu. Tolong ceritakan kenapa kamu tadi dibisikin Rasulullah, apa isi bisikannya sampai kamu nangis kemudian ketawa. Kata Aisyah, aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah. Masya Allah. Coba kalau mama, mbak, mumpung belum ada orang. Emang lo apa? Bukan orang lo, ketek apa sampean? Mbak cepat mbak ceritain mbak, mumpung nggak ada orang. Itu Masya Allah. Berdoa apa tuh dia? Berdoa apa? Ada. Setelah wafatnya Rasulullah, tanya lagi, Masya Allah. Aisyah penasaran kan gitu. Sampai tanya lagi. Pertama ketika itu aku dibisikin Rasulullah, ya, tentang akan dekat ajalnya, saya nangis. Fatimah, tahun ini Jibril datang 2 kali. Kayaknya sebentar lagi aku akan dipanggil Allah. Nangis dia. Ya kalau tadi Fatimah menyampaikan isi itu kepada Aisyah, ya ngapain Rasulullah bisik-bisik ya? Mendingan disampaikan terbuka aja. Oh tuh, akalnya perempuan yang sempurna. Makanya kata Rasulullah, kamu laminar rijal katsir. Laki yang sempurna banyak. Walam yakmul minan nisa illa 4. Tidak ada yang sempurna kecuali 4 di antaranya Fatimah. Itu. Makanya kata Abu Hazm, siapa yang memiliki 3 sempurnalah akalnya. Maksudnya akal itu di lisan, lisan itu di akal. Yang pertama, siapa yang tahu dirinya, tahu diri. Kedua, yang menjaga lisannya. Yang ketiga, qanaah. Akal antum top. Tahu diri. Karena ternyata problem hidup ini banyak orang yang nggak tahu diri. Atau minimal dirinya nggak tahu. Contoh, Pak Dayat mau nikah lagi, nggak tahu diri. Gajinya berapa dia? Istri 1 aja hebat. Nah itu kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang ya, direktur satu perusahaan bonafit, gajinya dolar, Masya Allah, standarnya asing. Nah itu kalau nggak poligami namanya dirinya nggak tahu. Nah itu perlu diberitahu. Tapi rata-rata orang yang ngeyel itu nggak tahu diri. Terus menjaga lisan penting. Jadi man samata naja, siapa yang menjaga lisannya itu selamat, itu Pak. Makanya di sini hikmah, di antara sekian hikmah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, agar kita itu pintar-pintar mengendalikan mulut kita. Karena keplesetnya kaki mudah diobati, keplesetnya lidah sulit untuk diobati. Betapa banyak orang yang masuk penjara gara-gara apa? Lisan. Dibunuh, terbunuh gara-gara lisan. Bahkan bisa murtad keluar dari Islam gara-gara lisan. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Makanya mohon, minta kepada Allah, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, ya, kuatkan aku untuk menghafalkan Al-Quran. Banyak sahabat-sahabat itu sudah usia lanjut menghafal Quran. Tabiin banyak. Jadi bukan soal umur, bukan soal sekarang ini cerdas, bukan turunannya kiai, bukan. Tetapi murni pertolongan Allah, minta sama Allah. Qala jam'ahu law fi sadrik. Nah, jadi dikuatkan Allah di dada kita, di hafalan kita, sehingga kita itu memiliki hafalan yang hebat. Ya.
Ini program hafalan OB gimana? Pemenang nomor 1 apa? Berapa juz? Enggak ada? Ada? Gitu. Itu OB menghafalkan Quran, Masya Allah. Driver sambil nyetir menghafalkan Quran, Masya Allah. Kalau tabrakan mati kan syahid. Masya Allah. Ya, sarpras lagi memperbaiki AC, lampu, menghafalkan Masya Allah, Wattini, menghafalkan Iqra, Masya Allah, hebat itu. Gitu. Ini adalah tradisi keilmuan yang maju gitu loh. Bukan sambil menaiki lampu, begadang jangan begadang. Hebat itu. Ya. Itu. Atau sholawatan itu. Ya Habibi. Itu. Jangan Al-Quran. Itu. Ada yang suka sholawatan ini ya. Ada. Masya Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu waktu kita berkah, umur kita berkah. Ya. Dan minimnya kita itu punya varian untuk bacaan sholat. Jangan itu saja. Zuhur inna kulhu, asar wal asri, supaya cepat kiamat katanya. Wal asri sama apa satunya? Biasanya tabat yada ya. Terus nanti maghrib idza jaa, kalau idza zulzila. Terus kemudian isya lam yakunil ama al-qari'ah. Ya kan pas tuh, cepet kiamat banget itu ya. Ya Allah, kenapa 114 surat antum nggak mencoba untuk menyelami gitu. Apalagi al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara khairukum man ta'allama al-Quran kan wa 'allama, masyaallah. Makanya Utsman ibnu Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lam tashba' minal Qur'an." Kalau hati kita itu bersih, nggak pernah bosan kepada Al-Quran. Itu. Tapi ya gitulah Pak. Memang akhir zaman seperti yang dikatakan Adi, ya, yang sering saya sampaikan ke antum. Sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu wa lam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Tinggal tulisannya. Masya Allah, sekarang cetakan Al-Quran itu leks, Masya Allah ya. Tapi ya gitu, makin leks itu makin susah dibaca karena silau. Mending dulu cetakan-cetakan biasa. Zaman dulu itu kertasnya burem tuh, yang kertas kuning. Kenapa pondok-pondok pesantren itu mengutamakan ini kitab cetakan kertas kuning sehingga disebut apa? Kitab kuning. Kenapa? Enak di mata. Dulu mondok itu kitab-kitabnya itu tulisannya kecil-kecil, bisa dibaca. Dan belajar itu seperti itu. Alhamdulillah utawi saking puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin, pangeran jagat itu al alamin. Itu kan itu enak, tradisi keilmuan. Nah ini kan kitab kuning apa ya? Nah ini kuning ini enak kan di mata. Sekarang Al-Quran leks, bagus, bahkan pakai tinta emas. Mana pembacanya? Itu mana pembacanya? Jadi wa taqra'ahu fa idza qara'nahu fattabi', ini caranya. Fa idza qara'nahu, yang membaca siapa? Jibril atau Allah? Jibril, karena Allah itu tidak bisa dikasih sifat qari. Allah itu memiliki nama mutakallim, kalam. Al-qari Jibril yang membacakan firman Allah yang akhirnya adalah kalamullah. Begitu ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi amma yatasaalun. Baru niruin. Amma yatasaalun
anin naba'il azim, anin naba'il azim. Itu caranya. Supaya apa? Di sini supaya mancep, supaya kokoh, supaya meresap. Qala fastami' lahu wa ansit. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa bedanya sami'a dengan istama'a? Sebagian ulama berpendapat dari ungkapan ini orang yang mendengar Al-Quran yang ada ayat sajdahnya tidak disunahkan sujud sahwi. Yang dianjurkan adalah istama'a, yang mendengarkan. Apa beda istama'a dengan sami'a? Bedanya apa? Mendengar dengan mendengarkan. Kalau mendengar tidak sengaja. Nih anak-anak ini mendengar nih, lagi main bola, mendengar taklim saya. Tapi konsen enggak, main bola. Tapi antum mendengarkan. Contoh, Pak Dayat ngantuk, mendengar. Tapi tidak mendengarkan. Buktinya ketika Pak Usman ditanya, bisa jawab, berarti wali. Coba, tidur tapi bisa jawab, kan wali. Itu nggak tahu wali pitu apa wali limo, ini itu. Wali murid. Itu ya. Fastami' lahu wa ansit. Dan ini ikhwan syarat di dalam mencari ilmu. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. 3. Inna fi dzalika la dzikra, peringatan itu mancep. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, dipasang hatinya itu kalau ta'lim, ada petua, mendengarkan Quran. Au al-qasam'a. Ini Pak, kenapa telinga ini dibikin daunnya ngadep ke depan? Apa? Supaya mendengar. Makanya ciri khas orang cerdas itu telinganya itu agak ke depan. Nek nemplek gini dablek. Enggak ya. Maaf ya. Ya, tapi memang ada psikologi itu, Bu. Jadi contoh, orang yang sabar dadanya lebar. Orang yang cerdas matanya itu bersinar-sinar dan ketika berbicara menatap itu berbinar-binar. Beda dengan orang yang kalau sekarang bicara sorot mukanya itu redup, terus sayup, itu dablek. Nggak tanggep gitu loh. Oh itu Masya Allah. Jadi orang cerdas itu bisa dilihat dari matanya, dari telinganya, dari besaran kepalanya, kan gitu. Itu. Iya. Itu rata-rata ya, meskipun ada yang kepalanya kecil tapi hebat, kayak Habibie gitu kan. Kepalanya kecil dia tapi Masya Allah super, manusia tercerdas di dunia ternyata dari Indonesia gitu, Pak Habibie. Oke ya. Fastami' lahu wa ansitu thumma inna alaina bayana, yaitu al-halal wal haram. Kata Ibnu Utsaimin di sini, semua firman Allah itu sebetulnya tidak ada yang enggak jelas. Semua firman Allah itu bisa dipahami. Andaikan ada orang yang tidak paham, ada yang lewat, itu karena keteledorannya, karena kemalasannya, karena keengganan dia belajar. Ini menunjukkan bahwa secara dasar Al-Quran itu bisa dipelajari. Semua orang, tidak ada beda level. Makanya tadi rata-rata ulama besar itu budak ya ikhwan. Budak. Summa inna alaina. Jadi summa inna alaina bayana, halalnya, haramnya, tauhidnya, syiriknya, imannya, dijelaskan semua.
an taqra'u fa kana Rasulullah SAW ba'da dzalik, setelah itu idza atahu Jibrilu. Jadi Jibril itu bacaannya ada Jabroil, ada ada Jabroul, ya, ada Jibril, tetapi kebanyakan dengan kasroh jimnya dan kasroh rohnya Jibrilun, ya Jibrilu, maaf, karena ghairu munsharif, ismul ajam. Siapa Jibril? Malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu dan mengazab. Tolong ini kalau antum mengajarkan anak, jangan lupa, jangan cuma disebutkan tugas-tugas malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, titik, salah. Yang sampai hari ini masih diurusin Jibril apa? Mengazab kaum. Itu tugasnya. Antum lihat, Lot, kaumnya diadab sama siapa? Jibril sama Mikail datang. Yang menjelma anak muda, yang masih Masya Allah, yang disukai LGBT. Ya, ada nggak lagi LGBT? Laki-laki gemulai bergaya tomboy. LGBT. Itu. Akhirnya Masya Allah, merangsak. Karena apa? Diberitahu istrinya. Makanya istrinya termasuk pengkhianat. Yaitu apa? Mengkabarkan ada tamu yang ganteng, cocok untuk LGBT. Oh, langsung datang semua menjelang maghrib. Waduh, aduh, celaka ini. Langsung, Lot, jangan khawatir, saya Jibril, dia Mikail. Wah, langsung agak sedikit pede Lotnya, kan. Padahal udah dikunci pintunya, ya pintu dulu ya, paling ya slot gitu, didobrak, dijebol, hampir kena. Udah pada saat itu menjelang jebol, Jibril bangkit, Lot minggir, saya Jibril, dia Mikail. Langsung digibas pakai sayapnya, buta semua itu. Diazab dia. Kemudian setelah itu Lot segera pergi, kecuali istrinya ikut, tetapi tanah terakhir yang dia injek melorot, akhirnya jatuh. Wa kanat minal ghabirin. Kemudian dibaliknya, wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Masya Allah, batu gorengan, Pak. Coba bayangkan, antum tahu nggak bedanya? Kenapa batu itu digoreng? Kalau nggak percaya, nanti gue cobain. Sama tak wantem batu gorengan. Panasnya itu berlipat-lipat itu sakitnya. Tek, melempuh. Masya Allah itu. Itu berapa kecamatan itu? 7 kecamatan. Itu kabupaten. Luas. Dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling parah adalah ini Kabupaten Sadum. Karena itu beberapa daerah ada Sadum, ada ini, tapi yang paling parah adalah Sadum, yang tempat mereka tokoh-tokoh LGBT di situ. Makanya akhirnya disebut dengan sodomi. Itu kan, setiap orang yang melakukan hubungan homoseks namanya sodomi, kan gitu. Karena itu Sadum, ya. Nasallallahu alaihi. Nah, ini dipelihara manusia kayak begini. Harusnya dihilangin, dibasmi. Bahkan Rasulullah mengatakan faqtulul fa'il wal maf'ul, bukan maf'ul bih, ya. Gitu. Jadi bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai, mati. Bahkan Imam Mujahid mengatakan, andaikan pelaku LGBT itu mandi untuk ngilangin najisnya, sejumlah air yang ada di langit nggak akan bisa bersih dari najisnya. Nauzubillah. Ini dirawat, di sini dilindungin dengan mengatakan LGBT itu kodrat apa ndasmu. Enak ay ngomong kodrat ndasmu itu. Gak bener, Pak. Itu namanya Jabriyah. Ya, sama dengan orang-orang Jabriyah yang disebut oleh para ulama apa?
al-qadariyah al-musyrikiyah. Itu yang mengatakan apa? Lau Memang. Gimana Mas? Ustaz Fauzi, tidur ente. Jadi dalilnya lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Itu surat apa? Ayat berapa? Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Ini nanti melahirkan apa? Qadariyah musyrikiyah. Makanya Qadariyah itu ada 3. Qadariyah yang tidak percaya syariat tapi percaya takdir. Apa namanya ini? Apa namanya? Ada yang Qadariyah tidak percaya syariat, percaya syariat tidak percaya takdir. Ada yang tidak percaya syariat percaya takdir. Ada yang percaya syariat percaya takdir tapi ngeyel. Itu namanya Qadariyah iblisiyah. Kan gitu. Karena mengatakan ana khairan, dia percaya ini perintah Allah. Tapi enggak benar tuh Allah. Masa saya disuruh untuk sujud kebalik-balik, gitu kan? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini qadariyah iblisiyah. Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah mengendaki, bapak-bapak kami juga enggak akan syirik. Ini namanya qadariyah musyrikiyah. Itu ada yang qadariyah majusiyah. Yang apa? Menetapkan perintah, mengingkari takdir. Bahwa seluruh perbuatan manusia itu ketetapan Allah, diciptakan Allah kecuali maksiat. Bahkan semua tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak diciptakan Allah. Tuh, ini sama ya. Summa inna alin fakana ba'da idza atau Jibril istama'a. Makanya setelah itu Jibril datang, yang ke berikutnya Rasulullah ketika Jibril membaca didengarin. Tuh. Setelah itu ditirukan. Fa idzan talaqa Jibril faqara'ahu an-nabi. Masya Allah. Bahkan mendengarkan dari awal sampai akhir, nunggu Jibril pergi. Langsung, Masya Allah. Semua teringat. Apa yang dibaca oleh Jibril nggak ada yang kelewat. Ini menunjukkan janji Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Yang jamin kokohnya di dada Rasulullah, yang jamin bacaannya dihafal Rasulullah, yang jamin tafsir-tafsir ayat itu terhafal, dikuasai, dipahami oleh Rasulullah adalah Allah. Makanya siapapun yang ingin bersama Al-Quran, menghafal Al-Quran, fasta'in billah, minta bantuan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, fadhal. Bertanya Ustaz Fauzi atau ditanya? Antum bisa tidur ya? Enggak ya? Tafadhal ya ikhwan. Ini kayaknya sampai maghrib ini. Ayo silahkan. Ayo mic-nya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Iya. Berkaitan dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebenarnya bisa dipahami kalau dibaca, dan memang itu realitanya dari orang-orang yang masuk Islam, dengan membaca Al-Quran mereka menemukan hidayah. Yang ingin anak tanyakan Ustadz, apa kolerasinya antara Al-Quran itu yang bisa dipahami dengan dibaca dan perlu ada tafsiran gitu Ustaz. Terima kasih. Taib, ikhwah sekalian, Allah mengatakan di dalam surat Sad ayat 25 kalau enggak salah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini korelasinya. Quran itu akan berkah. Kapan? Liyadabbaru ayatihi.
waliyadzakkara ulul albab. Dan Allah menyebutkan ulul albab bukan hanya sekedar qari, karena keberfikiran dan jernihnya, cerahnya pemikiran itu dengan Quran direnungkan. Ya, oleh karena itu hak Al-Quran atas kita itu 5: dibaca, dihafalkan, direnungkan, diimani, diamalkan. Dibaca, karena memang Quran itu dari kalimat apa? Qiraah. Subhanallah, nggak ada kitab yang namanya seperti aslinya, nggak ada. Contoh, ada Iqra, ada Iqra, tapi kan nggak kenyataan. Kalau nggak dibaca ya nggak Iqra. Ya, ada hayawan, isinya ya nama-nama aja, hewannya di hutan. Quran itu Masya Allah. Ini memberikan satu kesimpulan bahwa Al-Quran itu dari sisi namanya, kenyataannya, formatnya itu untuk dibaca. Sehingga Al-Quran itu tidak akan bisa menjadi Al-Quran utuh kalau antum nggak baca, kemudian direnungkan, dihafal, diimani, dilaksanakan. Makanya Allah jadikan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu. Dengan demikian, nah di sini Pak menunjukkan tabarruk itu ada. Jadi ada sebagian orang mengira, menuduh kita itu anti tabarruk. Tidak. Yang kita sekarang ini luruskan adalah benda yang dinyatakan berkah itu ada dalilnya enggak? Cara untuk tabarruk ada enggak tuntunannya? Contoh, Ka'bah itu berkah, cara tabarruknya tawaf. Masjid itu berkah, cara tabarruknya sholat i'tikaf. Quran itu berkah, caranya apa? Dibaca, direnungkan, dan seterusnya. Makanya soal masalah berkah, kita tidak bisa menyatakan benda itu berkah kalau enggak ada dalilnya, dan cara tabarruk tidak bisa kita benarkan kalau enggak ada petunjuknya. Contoh sekarang, ada orang yang tabarruk dengan kursinya Habib. Kursi, ada nggak dalilnya kursi Habib berkah? Oke, kalau begitu, kalau ada umpamanya, oh ada dalil tata cara tabarruknya gimana? Apa dicilati? Oh, terus bahkan kita katakan ulama itu berkah. Apakah tata cara tabarruknya kepada ulama? Kita sekarang ini ambil sorbannya, kita peres, kita minum airnya, atau kita jilatin punggungnya, atau kita ciumin tangannya sampai infeksi, atau kita ambil ilmunya. Tabarruk kepada ulama yang benar, diambil ilmunya. Beda dengan dulu saya di pesantren dulu, Masya Allah, pokoknya kalau ngaji pertama kali yang saya lirik minumannya, oh rebutan minum, habis itu kiainya datang dicium tangannya, pulang dicium, santri 50 infeksi itu bisa. Iya, karena yang nyium ada yang umbelen, yang pelean, semacam-macam. Tabarruk itu begitu Pak, ya. Kita juga nggak ingkari, turunan Rasulullah itu berkah. Ya apa namanya Syarif, kayak apa namanya Habib, yang penting bukan Syarif tambah Yoso, ya. Tapi cara tabarruk kita apa? Kita bacakan salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian kita ambil ilmunya, bukan kita kultuskan. Ya, enggak. Oleh karena itu hadirin sekalian,
nasab itu tidak mempengaruhi apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya lamban, nasabnya tidak bisa mempercepat ke surga. Kalau surga itu ditentukan nasab, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab itu ungkang-ungkang di surga. Oh, gue ponakan Muhammad. Ini iya ponakan. Tapi bukan itu. Makanya Rasulullah tegas mengatakan kepada anaknya, nasab yang paling jelas segar, ya Fatimah, salini min mali abiki ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Minta harta dari bapakmu ini sesuka hatimu, tapi aku enggak jamin kamu di sisi Allah. I'mali, beramallah Fatimah. La ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa mencukupimu di nanti di hadapan Allah. Rasulullah SAW. Yang tadi bisikan pertama, bisikan kedua, tadi belum mana ceritain ya. Diceritain kepada Aisyah. Tadi, dulu itu bapak saya Nabi Muhammad ya, bilang ke saya bahwa Fatimah, kamu orang yang paling pertama kali nyusul saya setelah wafat saya. Subhanallah, enggak meleset. Di antara keluarga Rasulullah yang pertama kali meninggal dia. Masya Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan yang paling panjang tangannya di antara kalian adalah yang paling cepat nyusul saya. Atwalukunna yadan asra'ukunna luhuqan bi, kata Rasulullah. Akhirnya apa? Istri-istri Rasulullah ngumpul panjang-panjangan tangan, ditempelin di tembok. Ayo. Ternyata yang paling tinggi Aisyah. Karena Aisyah itu tinggi. Dan Zainab itu paling pendek. Ya. Ternyata yang dimaksudkan Rasulullah adalah yang paling dermawan di antara istri-istriku adalah yang paling pertama kali nyusul saya. Ternyata betul Zainab. Enggak meleset. Masya Allah. Ini juga Fatimah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Online. Oke. Halo. Ya, saat ini ada pertanyaan dari pemirsa Habis TV. Apakah Imam Al-Baihaqi, Al-Ghazali, Kushwairi, Juwaini, Fakhrur Razi, Imam An-Nawawi, Suyuti, Izbin Abdissalam, As-Subki, Ibnu Asakir menganut paham Asy'ariyah? Yang kedua, jika iya, apakah Asy'ariyah para ulama terdahulu dan Asy'ariyah sekarang sama? Yang ketiga, apakah benar Asy'ariyah atau Salafiyah atau Asy'ariyah ya? Asy'ariyah atau Maturidiyah itu sama, berbeda di furu, secara usul sama. Itu saja. Barakallah. Wah, ini pertanyaannya melenceng banget. Ada lagi nggak pertanyaan yang mirip-mirip tema kita? Belum ada, Ustaz. Belum. Yang lain? Ya, oke. Tolong. Biar gini Pak, biar kajian kita itu menggali gitu ya. Yang kelewat-kelewat itu kita gali semua dari hadis ini. Jadi nanti kita pindah itu udah lengkap gitu ya. Ayo. Bismillah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ada satu keterangan yang pernah saya baca bahwa metode turun ayat atau turun wahyu itu ada beberapa cara yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tadi metode didikte ya, dibaca lalu diulang. Lalu yang berikutnya ada metode mimpi, Rasulullah pernah mendengkur. Lalu setelah itu membacakan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril. Lalu berikutnya Ustaz yang menjadi pertanyaan, yang metode seperti gemerincing lonceng yang dikatakan bahwa Rasulullah sangat berat ketika mendapatkan wahyu dengan metode penyampaian seperti ini. Lalu mungkin
Apaan kalau pertanyaannya agak kurang pas. Bagaimana Rasulullah menafsirkan ini Ustaz, metode yang gemerincing lonceng ini menjadi sebuah pemahaman? Yang dimaksudkan itu bisingnya, Pak, bukan loncengnya. Ya, tolong dicamkan. Yang dimaksudkan adalah bising. Ya, jadi bisingnya Rasulullah ketika menerima wahyu itu mithlu salatil jaras. Itu. Dengan demikian Rasulullah SAW ketika itu berat sampai pingsan dan di musim dingin yang sangat menggigit keringetan. Masya Allah. Li syiddati alwah. Makanya tadi wa kana yu'aliju minat tanzil bi syiddatin. Ya, syiddah. Makanya kemarin kita jelaskan Rasulullah itu takut proses-proses wahyu itu bisa membawa kematian. Di antara para ulama menafsiri itu. Ya. Baik. Terus apa lagi? Coba beda ya. Jadi seperti itu salatil jaras itu bisingnya, bukan loncengnya. Nah, tentang masalah perumpamaan itu tidak otomatis menghalalkan mengharamkan. Contoh aja ada orang hadza rajulun kal kalbi. Ini orang kayak anjing. Apa ada otomatis? Bahkan Masya Allah, perumpamaan anjing itu untuk kebaikan dalam sisi dermawannya. Maunya dari sisi apa? Rakusnya. Nah kan jelek. Makanya terjadinya perumpamaan al-musyabbah wal musyabbah bih itu tidak melazimkan otomatis keluar hukum. Kalau begitu lonceng halal gitu nggak bisa, karena itu soal lain. Akan Allah tidak akan ini malaikat tidak akan menemani kafilah yang ada loncengnya, karena dulu kan kendaraan itu pakai itu unta, kuda, dikasih apa? Lonceng kan? Itu nggak ditemani malaikat. Apalagi rumah, apalagi piano. Waduh, lebih beratan mana piano sama lonceng? Itu apalagi gitar. Gitu. Ya, tapi masalahnya sekarang kiai aja main gitar kan repot juga. Aduh kan, mau ngomong haram nggak enak kualat sama kiai kan gitu. Ya sama ngerokok, mau ngomong haram kualat sama kiai. Kan ilmunya ilmu kualat semua. Itu kan. Nah, karena dalih kualat ini apa saja dibolehkan, yang penting kiainya ngomong apa, berbuat apa, karena di sana ada suatu closing motto, manut nurut ikut kiai, swarga neraka melu kiai. Nah itu swarga neraka nunut kiai itu. Nah, ini jadi namanya sesat menyesatkan, bingung membingungkan, dan akhirnya apa? Kalau benar bagus semua, gampang masuk surga. Kalau nggak benar, nah itu ya. Ada lagi? Masya Allah. Ini yang ngantuk sebelah ini. Oh ya, Masya Allah, kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, tentang pembahasan wahyu kali ini. Ini agak di kalangan mahasiswa sebenarnya janggal Ustaz. Karena biasanya mahasiswa itu kan menjadikan ayat Al-Quran itu atau wahyu Al-Quran itu sebagai dalil dalam sebuah penelitian. Tapi sekarang malah konsepnya berubah Ustaz. Justru Al-Quran itu sendiri jadi bahan penelitian gitu. Akhirnya banyak sekali paham-paham yang keliru terhadap penafsiran ayat Al-Quran itu Ustaz. Bahkan ada juga profesor atau doktor sekalipun yang melarang gitu Al-Quran dijadikan sebagai rujukan atau sumber rujukan gitu Ustaz. Nah ini bagaimana kita menanggapinya Ustaz? Syukur. Pertama, kampus atau dunia jurnal akademik atau dalam
kondisi ilmiah adalah penelitian, itu sangat terpengaruh dengan metodologi barat. Itu tolong dikasih catatan besar. Lah, bagaimana kita untuk bersikap kita rubah? Ya, kita mulai. Kita harus berani membuat universitas rintisan yang bisa menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber penelitian. Dan bisa kok. Bisa. Itu. Kemarin jurnal saya Q2 aja kita sebutkan dari Quran Sunnah, nggak ada masalah. Kita mulai sebetulnya gini Pak, orang Barat itu sekuler dengan keilmiannya, objektivitasnya, dia itu sanggup untuk menerima apa saja yang penting ilmiah. Nah kita coba, masalahnya sekarang contoh pesantren dengan versinya yang masuk ke Barat adalah versi yang ada. Ditulis orang-orang sekuler, liberal, tradisional. Coba sekarang ini ada tulisan tentang sepak pesantren. Ya. Yang itu adalah modelnya, isinya, muatannya pesantren salafiyah kita. Oh, itu beda. Apa nggak diterima? Diterima. Itu kan, yang penting kan ada novelty-nya. Di kesannya kan kalau sudah pesantren kitab kuning, selawatan, ya selawat, paling udah akidahnya syariah itu. Kalau nggak ada itu bukan pesantren. Makanya rukun pesantren adalah kiainya harus bisa selawatan, rukun. Makanya kalau tidak bisa berarti wah ini pesantrennya diragukan. Dikasih nama boarding supaya mengeluarkan dari istilah pesantren. Oh itu bukan, kalau yang milik Wahabi itu bukan pesantren, itu boarding. Loh apa beda nih? Pesantren itu bahasa kawinnya, Indonesianya sekolah berasrama, Inggrisnya boarding gitu kan. Itu main kata-kata gitu kan. Pesantren itu dari kalimat santri, cantri. Cantri itu, santri itu adalah dulu orang-orang yang mendampingi resi biksu untuk suatu lelono, tirakatan, atau istilah sekarang itu mereka sedang menjalani ritual. Itu jalan dari Thailand ke umpamanya ke Borobudur, ini ritual. Nah itu ada yang dampingin, namanya santri. Santri gitu. Makanya pendamping dalang itu namanya cantri. Cantri ya, biasanya yang nyiapin, wow ini lagi perang Brontoyudo, biasanya Masya Allah itu dalangnya itu sampai kedodoran, itu yang santrinya bisa 5-4 nyiapin, wayang ini ganti, dibunuh ganti lagi, namanya wayang, nggak pernah mati ya, mati cuma sementara hidup lagi kan, selagi dalangnya hidup ya, itu wayang kan, ngeselin kan gitu. Jadi wayang itu sebetulnya persis kayak Tom Jerry, nggak pernah mati, dikewepruk, ditendang, di ini kelindes, hidup lagi kan gitu. Nah ini wayang. Nah dipakai di dalam bahasa kita santri, cantri. Itu sebetulnya main kondisi. Makanya sekarang kita perang tulisan, Pak. Jadi bagaimana sekarang ini ya, jangan malas nulis. Buat penelitian yang istimewa. Bisa masuk jurnal-jurnal Scopus 1-2 gitu loh targetnya. Jangan cuman Sinta 5 itu cuma S1 jurusan universitas nggak terkenal. Sinta 5 itu, Sinta 4 itu belajaran. Itu baru minim-minimnya itu Sinta 1 itu baru elegan. Itu makanya kita mencoba untuk membuat perintisan universitas yang bisa menyampaikan Quran Sunnah. Bukan nggak boleh sebetulnya, nggak ada. Ketika kita itu bisa membuktikan Quran Sunnah, diterima di jurnal, diterima. Contoh, dulu Anda menulis judulnya
metode khalwat di dalam pembelajaran musim pandemi. Diterima. Itu. Dengan demikian tinggal kita, bukan nggak boleh ya. Cuman karena yang mewarnai itu sekuler, liberal, ya warnanya itu. Kita tulisannya, contoh aja ikhwah sekalian, setelah saya buka-buka Scholar itu, buku saya yang dipakai penelitian itu Fakta Baru Wali Songo jelas itu, ya, oleh Universitas Negeri Padang. Terus satu lagi Wahabi. Itu dipakai ketika kita itu makanya ini mau kita keluarkan lagi judul yang ya dikit-dikit ala kampus lah gitu ya, memitigasi fakta Salafi Wahabi. Nanti bisa didiskusikan di kampus jadi jurnal itu. Nah, nih gitu Pak ya. Iya, memang gini. Pernah ada kumpul profesor-profesor semua mengiranya Quran hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber penelitian. Masa iya sih Quran ada teorinya katanya. Sementara penelitian apalagi S1, apalagi profesor itu mencari teori. Teori itu apa sih sebetulnya? Ketika mereka ditanya blunder kan, teori itu adalah pendapat yang didukung dengan dalil. Loh, Quran hadis itu dalil. Yang nanti kita keluarkan teori. Kan teori itu apa? Aslinya pendapat yang didukung oleh dalil. Dalil itu bisa nakli, bisa akli. Contoh, saya bikin teori. Teori, udah habis ya. Jadi teori, judulnya, Anda sampai gara-gara sholat ini udah dikasih tanda sudah masuk sholat, ya udah rebut depan aja deh kita ya. Insyaallah kita cukupi sekian saja insyaallah. Alhamdulillah kita menyelesaikan hadis yang keberapa tadi? Ke-4, Masya Allah ya, tanpa berasa udah nyampe hadis ke-4. Insyaallah mudah-mudahan ini khatam, kita nanti baca lagi kitab yang lainnya. Insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.